Ya, tidak ada bakteri macam-macam. Anda lihat di sebelah sini, ini dipercepat ribuan kali. Ini proses penelitian yang terekamnya ini 2 bulan. Proses terekamnya dipercepat, sampah-sampah ini lama-lama jadi tanah. Nah, inilah yang namanya humus. Ya, nah ini yang terjadi kalau pH-nya itu asam, kemudian dari musim panen ke musim tanam terlalu cepat. Jadi yang tumbuh itu bukan bakteri baik, tapi bakteri yang akan menjadi sumber penyakit. Nah, seperti ini kan kalau sama mata enggak mungkin kelihatan. Ya karena prosesnya ini butuh 1-2 bulan sampai sempurna baru akan menjadi tanah yang namanya humus. Nah ini kalau petani-petani kita tidak paham, mereka itu stres. Kenapa di lahan saya banyak yang namanya penyakit? Dan penyakit nanti ujung-ujungnya harus pakai obat. Kalau misalnya sering kali kita beli obat, maka pengeluaran kita akan semakin meningkat. Ya. Nah sekarang yang bisa di situ, tadi kan? Titik 3. Nah, ya, oke, nah sekarang kita harus belajar memang fungsinya apa ya? Fungsinya yang pertama ini mengurai zat berbahaya. Kalau istilah orang Jawa namanya decomposer. Ya, tahu ya? Orang bahasa Jawanya decomposer. Ini orang Jawa yang lama di Inggris. Jadi decomposer itu gini. Pupuk itu kan penting ya Pak ya. Kita tahu pupuk itu sangat penting karena memberikan reaksi yang sangat cepat. Namun sekali-sekali Bapak kalau nanti beli pupuk, lihat bagian belakang. Jadi kan kadang-kadang kita cuma lihat Posca, urea, tapi coba di bagian belakangnya itu nanti akan terlihat isi dari pupuk itu apa aja. Kan kalau kita beli urea, itu ada kandungan namanya nitrogen. Ya, nanti di situ nitrogen itu nggak sampai 50%, hanya 40 sekian. Ya, 46, betul, 46%. Nah, sisanya itu namanya amoniak. Nah, amoniak itulah yang akan menjadi racun di dalam tanah. Kalau cuma setahun, 2 tahun itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau sudah puluhan tahun. Makanya kenapa Menteri Pertanian itu semenjak tahun 2010 kita grafik pertanian itu nasional ya, nasional itu cenderung turun, bukan cenderung naik. Kita pernah naik itu tahun 80 sampai di bawah tahun 2010 itu naik karena tanahnya masih perawan, masih bagus, dikasih pupuk sedikit itu langsung bagus. Nah, di saat tanah ini banyak sisa-sisa kimia di dalam tanah, ini akan menjadi efek pengerasan. Jadi kalau gampangnya di zaman dulu itu kalau tanam padi, tanah itu maaf kata nyelatnya sampai segini Pak. Tapi kalau tanah zaman sekarang itu ini segini sudah bagus itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Pertama, bakterinya banyak yang mati. Nah, matinya dari mana? Sebetulnya bukan dari pupuknya yang berbahaya. Yang berbahaya itu dari obat. Obat ini kan ada 3. Ada pestisida, ada fungisida. Yang paling berbahaya nomor 3 namanya herbisida. Herbisida ini kan saya tidak boleh menyebut merek ya. Tapi kalau disemprot suket mati. Nah, paham ya? Pertanyaannya, kita pernah nggak mikir kok bisa ya disemprot sehari 2 hari itu langsung garing Pak? Pernah nggak kita berpikir yang di dalam tanah namanya bakteri-bakteri seperti ini kira-kira ikut mati nggak? Ikut mati. Kalau cuma 1 kali tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita itu hampir setiap kali musim tanam atau mungkin suket wake mesti disemprot. Tuh. Nah, yang nanti sisa-sisa kimia dengan bakteri ini akan dijadikan makanannya. Sehingga kalau misalnya jumlah bakteri di dalam tanah itu banyak, meskipun kita pakai obat itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah sudah pakai obat dan kita tidak mengembalikan bakteri yang mati. Terus yang kedua ini membuat dan menjaga makanan. Nah, ibaratnya boleh Pak dengan siapa namanya Pak siapa Pak? Pak Hafid misalnya. Pak Hafid kalau boleh saya tanya, Pak Hafid ini suka makan rawon nggak? Enggak sih. Kalau makanan kesukaan apa? Bakso kan? Pak Hafid ini suka makan bakso. Pak Hafid bisa bikin bakso sendiri kan? Enggak bisa, tapi suka makan bakso ya. Nah ibaratnya Pak Hafid ini suka makan bakso tapi tidak bisa masak. Dia pergi ke pasar, beli bahan baku bakso, kemudian pulang ke rumah berharap ada istri yang masakin bakso.
tapi ternyata istrinya nggak ada. Pak Hafid bisa makan nggak? Nggak bisa, tapi kan punya bahan. Kenapa nggak bisa makan? Kenapa nggak bisa makan? Karena Pak Hafid nggak bisa masak. Nah, bahan bakso tadi itu namanya pupuk. Tukang masaknya itu namanya bakteri. Bayangkan selama ini kita itu cuma fokus bagaimana ngasih pupuk. Waktu pas dikasih pupuk ada banyak yang itu kayaknya pupuknya tidak terlalu bereaksi. Kenapa? Karena jumlah bakterinya banyak yang mati. Karena tidak bisa bakteri kita ngasih pupuk ujuk-ujuk tanaman itu makan sendiri, enggak. Karena ada proses kimiawi yang itu namanya bakteri. Terus yang terakhir, yang ketiga ini mendorong pertumbuhan sehingga Bapak pernah tahu gibru? Ya. Gibru itu kan zat kimia supaya kelihatan kulit gede, gitu ya. Nah, betul. Ternyata itu kalau jumlah bakteri di dalam tanah banyak, kita tidak usah menggunakan namanya gibru. Ya, maka nanti akan besar dengan sendirinya. Tapi ini pernah terjadi di Indonesia tahun 80 dan tahun 90-an. Di atas tahun 2000 itu sudah mulai gini-gini sudah. Gitu. Ya. Terus next lagi. Nah, intinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya sekarang tantangan kita petani tradisional di Indonesia ya. Pertama, tidak punya pH meter, sehingga kita itu sering menggunakan pendapat atau asumsi yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Terus yang kedua, tidak tahu bagaimana membuat bakteri. Meskipun ternyata bakteri penting ya. Kan kita harus ada proses ya membuat bakteri. Mungkin PPL itu harusnya ngajari bagaimana cara membuat bakteri. Nah, yang jadi masalah yang ketiga, kalau sudah tahu ilmunya, tapi kita itu nggak punya waktu. Karena proses membuat bakteri bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Ya. Sedangkan kita petani pulang dari sawah kira-kira loyo atau semangat? Kesel kabeh. Mungkin jam segini ini waktunya jam istirahat. Karena kita sehari sudah di sawah gitu ya. Nah, terus piye gitu ya? Kita tuh pengen maju tapi ilmunya kurang. Nah, disinilah kita menawarkan ada solusi untuk mengatasi ini. Jadi meskipun bapak-bapak nggak punya pH meter, nggak ngerti cara buat bakteri, itu tidak ada masalah. Karena kita boleh ini ya. Nah, kita tuh ada 2 produk, ya. Namanya ini Biogos. Di mana Biogos ini yang satu, yang botol hijau seperti ini, contoh seperti ini untuk apa? Meningkatkan pH tanah. Dibiarkan paling lama itu 3 hari 5 hari, maka tanah itu sudah siap tanam. Padahal seharusnya 1 bulan 2 bulan. Ini cukup diistirahatkan ya semingguan lah, daripada langsung tanam tidak diistirahatkan sama sekali, terlalu berisiko. Ya, kalau menggunakan step 1 yang hijau ini 5 hari itu sudah siap tanam. Kalau nanti ada juga namanya pupuk hayati, tutup putih seperti ini bisa untuk menghemat pengeluaran bapak-bapak terhadap pupuk sampai menghemat 50%. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu, boleh? Ya. Kayaknya semakin menghibur ya. Oke, yang pertama, nah ini kalau ada yang pernah dengar istilah asam humat? Ya. Ada yang pernah ya? Asam humat itu adalah intisari dari humus. Jadi proses yang 2 bulan tadi itu kan sebetulnya supaya tanah itu berubah menjadi humus. Ya. Nah, tapi kalau nunggu proses 2 bulan kan kesuwen. Nah, sekarang ini ada cara 3 hari, 5 hari, maka di atas tanah itu semuanya siap untuk menjadi humus. Jadi hanya waktunya 5 hari. Terus kemudian mengurangi kadar racun. Ya, kita tahu namanya pemakaian zat kimia itu akan menyisakan racun. Kalau pakai obatnya cuma sekali, pupuknya kimia cuma sekali-sekali, itu tidak masalah. Masalahnya adalah tanah kita terus puluhan tahun, Pak. Ada istilah namanya tanah jenuh. Ya, kalau di Indonesia ini sekarang tanah Jawa itu masuk kategori tanah kritis. Ya. Terus kemudian yang 3 lebih cepat karena bentuknya cair, terus lebih efektif dibanding kapur. Sering menggunakan kapur dolomit? Iya ya. Nah, tapi kan menggunakan kapur. Pak, saya pernah menggunakan kapur, tapi kok rasanya nggak ada efek. Pernah nggak rasanya? Kok rasanya habis dikei kapur kok rasanya ya tetap aja kok nggak tambah api gitu ya. Karena, gini,
kita itu kayak berobat ke dokter. Kan kita tahu tangan kita sakit nih, tangan kita sakit, dok, tangan aku loro dok gitu. Terus sama dokter nanti kasih obat sehari 3 kali. Terus kita itu pas nyampe rumah, obat yang seharusnya 3 kali sehari itu ditawar, sedino sepisanai. Kira-kira kita bisa sembuh? Nggak bisa karena lama. Kalau butuh bisa tapi lama ya. Nah, sering kali kita itu ngasih kapur sudah benar, tapi dosisnya yang salah ya. Bukan bisa kurang bisa lebih karena ada aturannya. Kalau tadi bapak-bapak masih ingat ada angka-angka pH, per 1 angka pH itu butuh 2 ton kapur dolomit per 1 hektar. Ya, jadi misalnya seharusnya 5, pas diukur tanahnya 4. Per 1 angka ini butuh 2 ton per 1 hektar. Nah ini kan harus dihitung. Ya, itu yang susah kalau kita nggak punya pH meter. Terus kemudian ini juga sebagai pupuk pengganti pupuk dasar. Jadi pupuk dasar terbaik itu ada 2, ada kompos dan kandang. Yang jadi masalah kalau lahan tani kita itu pinggir jalan itu enak, tapi kalau tanah kita itu jauh agak masuk ke dalam, nggowo sak ton pupuk kandang kira-kira gimana? Boyoken. Boyoken gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh ya, ini kan petani-petani modern yang mereka itu kalau bertani harus selalu menggunakan alat-alat pH meter supaya bisa terbukti secara ilmiah ya, karena kalau kita ini tidak terbiasa dengan alat ukur rada susah gitu ya. Nah, isi kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata itu membutuhkan 3 hari minimal sampai 5 hari untuk mengembalikan tanah itu kembali netral. Ya, padahal kalau misalnya kita pakai kapur itu kan harus dihitung luasannya berapa, kemudian seberapa kritis, kemudian pH-nya berapa, itu dihitung. Kalau ini gak usah hitung-hitungan, diistirahatkan 3 hari 5 hari secara otomatis dia akan berubah menjadi tanah yang netral. Ya, next. Nah, cara aplikasinya ini cukup gampang. Jadi aplikasi terbaik itu kalau bisa sebelum tanam waktu pengolahan lahan. Kalau ini ingin hasil sempurna. Tapi kalau sudah terlanjur tanam, selama itu di bawah 2 bulan, itu masih bisa menggunakan step 1. Yang tidak boleh menggunakan ini kalau sudah keluar puting buahnya, ya, itu tidak bisa menggunakan step 1. Terus per 1 hektar itu butuh 6 botol. Kalau kita lahannya setengah hektar itu cuma 3 botol, 1/8 itu seperempat butuh 2 botol, kalau 1/8 cuma butuh 1 botol. Terus caranya 2 tutup dicampur dengan 1 liter air. Kalau di sini rata-rata tangkinya menggunakan yang berapa liter? 14. Kalau 14 liter, jadi ini ada tutup, ini butuh 24 tutup. Atau gampangannya pakai gelas aqua. 1 gelas aqua itu kurang lebih sekitar 20-an, 20 tutup, gitu ya. Jadi berapa mili kira-kira? 10 mili Per liter. bukan, ya, per 1 liter. Jadi 1 tutup ini 10 mili. Jadi kalau misalnya tadi 14 kita butuh 240 mili atau gampangannya 11. Nah, kan kalau ukur 1 ini kan lumayan 4 liter. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah tidak boleh dicampur langsung 1 tangki dengan obat ataupun pupuk, tapi boleh di hari yang sama. Nah, contohnya gini, misalnya, Mas, aku lagi wayahe pupuk atau wayahe obat pagi harinya, maka sorenya menggunakan step 1, itu boleh. Yang tidak boleh dicampur dalam 1 tangki. Terus kemudian di sini ada tanaman keras, tanaman tahunan, jarang ya. Oke, begitu lagi. Nah, berbeda lagi kalau yang tutup putih seperti ini. Nah, kalau tutup putih ini masuknya kategorinya namanya pupuk hayati. Jadi pupuk hayati itu pupuk menggunakan teknologi makhluk hidup. Ya, di dalam itu ada mungkin ratusan miliar juta bakteri, kalau jelas semuanya banyak banget. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, boleh? Yes. Nah, manfaatnya apa? Pertama, ini sebagai pembina tanah. Ya, kalau kita sudah tahu tanah kita ini ada masalah, maka kita harus memberikan solusi yang tepat.
Karena kadang-kadang kita itu berpikir pupuk itu segala-galanya, benar ya? Tapi pupuk itu kan jenisnya macam-macam. Ada pupuk organik, ada pupuk anorganik, yang terakhir namanya pupuk hayati. Nah, pupuk organik dan anorganik ini lebih ke nutrisi. Kalau hayati, dia ini menggunakan pendekatan makhluk hidup karena menggantikan bakteri-bakteri yang mati akibat kita kebiasaan menggunakan obat dan macam-macamnya. Nah, terus menghemat pupuk kimia itu sampai 50-60%. Jadi kalau sudah menggunakan biobos, bapak-bapak nggak usah khawatir tentang susahnya pupuk. Ya, kan karena kita ini kan sekarang dapat jatahnya kan setengah dari yang biasanya. Kalau sudah menggunakan biobos, itu pertama hemat pengelolaan pupuk, yang kedua ini bisa untuk pengganti fungi. Fungi itu jamur-jamuran yang biasanya putih-putih di daun. Ya, kalau sudah menggunakan ini disemprot di atas, maka dia akan pengganti menjadi fungi. Kalau di tanah, dia akan menjadi pembena tanah. Jadi kesimpulannya dari biobos, dia bisa untuk tanah, daun, akar, bunga, batang dan benih. Jadi ini multifungsi. Jadi tergantung tujuan kita ini bagaimana. Kemudian, nah ini penelitian dari IPB yang menentukan dosis itu bukan kita dari pabrik, tapi pemerintah sebagai Menteri Pertanian yang menganjurkan berapa penggunaan anjuran biobos. Ya. Ini contohnya. Kalau menggunakan biobos 1 hektar 3 kali aplikasi berarti 6 botol untuk 1 hektar 3 bulan, ya, untuk 3 bulan. Kandungan ureanya itu sebanding dengan 200 kg urea. Kandungan fosfatnya itu setara dengan 100 kg SP36, kaliumnya sebanding dengan 83 kg KCl. Dengan alasan itulah setelah menggunakan pupuk hayati, kita itu dikurangi dosis pemupukan. Jadi bukan mengganti pupuknya ya, tapi dikurangi dosisnya supaya tanah itu kembali sehat. Berikutnya lagi, nah ini contoh-contoh cuman nggak kelihatan ya, tapi kalau ini contoh Pak, ini bibitnya biasa, bibit lokal. Tapi kalau dilihat setiap mereka yang menggunakan biobos itu akan penuh sampai di ujungnya. Ini ujungnya penuh dengan biji. Ya ini macam-macam, nanti saya akan memberikan videonya. Next, ini lagi. Nah, sekarang bagaimana dosisnya? Nah, dosisnya ini adalah 1 hektar butuh 6 botol untuk 3 kali aplikasi. Jadi kalau tanah kita 1 hektar, bulan pertama 2 botol, bulan kedua 2 botol, bulan ketiga 2 botol. Terus kalau tanah kita nggak nyampe sehektar, misalnya 1/2 hektar, berarti cuma butuh 3 botol. Tanah kita 1/4 butuh 2 botol, kalau 1/8 cuma 1 botol sampai panen. Terus kemudian dosisnya bedanya, kalau yang tutup hijau tadi 2 tutup untuk 1 liter, kalau yang tutup putih 1 tutup 1 liter. Jadi kalau tangkinya 14, maka butuh 14 tutup. Ya. Tapi ada kelemahan. Ya, kelemahan dari biobos itu adalah yang pertama, tidak boleh tangkinya itu bekas zat kimia. Jadi kalau misalnya habis ngobat itu harus dicuci, ya, harus dicuci. Karena ini sangat sensitif dengan zat kimia. Terus yang kedua, kalau sudah ngobat atau dikasih pupuk, ditunggu 3 hari sampai 5 hari baru gunakan biobos. Jadi tidak boleh misalnya habis ngobat besoknya kalau biobos, maka biobos tidak akan memberikan efek. Minimal 3 hari, kalau ingin hasilnya lebih bagus itu 5 hari. Terus kemudian ini tidak boleh menggunakan air PDAM. Tapi insya Allah di sini nggak ada air PDAM ya, aman. Ada teks ya. Dan ini yang terakhir. Di sini ada yang punya hewan ternak kira-kira? Banyak. Mayoritas. Jadi gini. Kita ya sebagai petani, karena jujur saya sendiri basic saya kan petani tapi dari kakek ya di Banyuwangi, dan ternyata kalau melihat program pemerintah, petani itu kalau ingin kaya harus mau tidak mau investasinya ke ternak. Karena kalau hanya dari pertanian terus lahan kita juga nggak terlalu gede-gede banget, kalau nggak main ternak, roto apa Pak? Kan bisa enak.
Oke. Wah, ini lumayan ya. Ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, jadi gini. Manfaat kalau kita menggunakan biogos, ya, ini bisa untuk meningkatkan nafsu makan atau mengembalikan kesehatan dari hewan. Ya, di sini rata-rata sapi atau kambing? Kambing Kambing banyak ada sapi ya. Kalau biasanya saya tahu itu banyak sapi itu yang kalau minum harus dikasih garam. Kalau minumnya nggak dikasih garam, si sapinya ini nggak mau minum. kurang nafsu. Kurang nafsu, betul, kurang nafsu. Nah, padahal kalau sapi normal itu kira-kira masih butuh ditambah garam nggak? Enggak. Nah, Kawan aja dulu. Nah, betul. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa ya kok harus menggunakan garam? Ibaratnya seperti manusia, kalau bapak-bapak mungkin pernah punya pengalaman kena emah, lambungnya itu lagi nggak enak, terus dikasih makanan, kira-kira mau nggak? Nggak mau, meskipun makanannya enak. Nah, itu sama kejadian dengan hewan. Cuman sayangnya si sapi ini nggak bisa ngomong, tapi kelihatan dari perilakunya. Makannya pilih-pilih, nggak mau yang kuning-kuning, pilihnya yang hijau-hijau seger-seger gitu ya. Terus kalau minum harus pakai garam ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya diteruskan ini ngerepot si petani, gitu, peternaknya sendiri ya, pertama. Terus yang kedua, ini biasanya proses penggemukan itu jadi mundur. Kan kita kalau ternak itu kan ada target, jadi mencapai bobot berapa dalam sekian bulan. Gitu nggak Pak ya? Enggak. Pokoknya gede. Karena kalau di dalam kalau kita ternak modern itu harus ada target Pak. Jadi misalnya kita beli bobotnya berapa, nanti target misalnya bobot 200 kilo berapa bulan itu waktunya jual. Gitu. Ya. Banyak ada caranya. Kalau namanya ininya FCL, kalau nggak salah saya lupa ya. Terus kemudian, nah hati-hati juga kalau misalnya kandang kita itu berbau menyengat. Terus yang kedua banyak lalat dan banyak nyamuk. Jadi kalau misalnya yang normal ya, kalau Anda nanti sudah menggunakan biogos, sampai di dalam kandang itu nggak ada bau sama sekali. Kemudian tidak ada lalat dan tidak ada nyamuk. Karena kalau di dalam lambung itu ada masalah, maka keluar tinjanya. Kalau bahasa Inggris itu celentong ya. Celentongnya itu pasti baunya itu nyengatnya luar biasa. Terus yang kalau baunya itu luar biasa, biasanya akan mengundang lalat dan nyamuk. Dan lalat dan nyamuk inilah yang akan menimbulkan namanya sakit dan penyakitnya. Nah, dengan adanya biogos itu cuma butuh waktu 3 hari atau paling lama 7 hari ya. Bapak-bapak itu nanti nggak usah pakai garam, dan tanaman-tanaman yang warna kuning-kuning, kelaras-kelaras itu, si sapi ini mau makan, jadi nggak usah pilih-pilih lagi. Ya. Terus kemudian next lagi, nah ini dosis. Nah dosisnya ini 1 tutup kalau untuk hewan besar. Hewan besar itu kayak sapi, kerbau, kuda. Ada yang minum jarang ya? Nggak ada. Rata-rata sapi sama kerbau juga jarang ya. Karena kalau saya dulu basicnya pelihara saya dulu kerbau. Cuman kalau di sini jarang. Iya, betul. Banyaknya juga Pak. Wah. Nah, saya Tegal Limo Pak. Oh Celuring. Saya mertua saya di Celuring. Nah, jadi kalau misalnya untuk hewan besar, 1 tutup itu dicampur 1 timba kapasitas 10 sampai 20 liter. Ya. Kalau hewan kecil, kambing, kemudian itik, angsa dan teman-temannya, itu 1 tutup dicampur minimal 1 liter sampai maksimal 10 liter. Dan 1 hari itu cuma 1 kali. Ketika nanti nafsu makannya sudah normal, maka ini nanti bisa dikurangi dosisnya pelan-pelan. Bisa 3 hari sekali, 5 hari sekali, seminggu sekali silakan. Tapi di awal-awal harus setiap hari supaya mengeluarkan racun, sehingga racunnya keluar dia akan sehat lagi. Ya. Oke, nah saya paham, sepinter-pinter saya jelaskan, pasti bapak-bapak gak akan langsung paham gitu ya. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa video orang-orang yang di Jember ini yang sudah menggunakan itu bagaimana hasilnya.
Pak, kalau di sini banyak apa jagung dulu ya? Jagung. Jagungnya banyak enak dulu nggak? Iya. Mungkin pH tanah Betul. Jagung. Ada yang punya pengalaman tanah rewel Pak? Tanah rewel itu ditanamin jagung jelek, Nah, tanamin biasanya padi gini. jelek. yang sekarang pertama rata-rata apa ya, kualitasnya yang disalahkan biasanya. Ya betul. Yang disalahkan varietasnya. Padi gonta ganti hasilnya bodoh aja. Kualitasnya karena Betul. kalau paham itu Nah itu yang kadang-kadang kalau apa? tanahnya itu minta nganggur gak dihamburkan. Kalau berlanjut terus jadi yang aku tuh kan ganggu yang Betul. Betul dipaksa terus Nah. kerja. Iya sebentar project. Nah ini saya ada satu kalau ini nggih bulaan. Ya kalau bahasa Banyuwangi bulaan. Iya. Dari sini sawah. Nggih, betul. Gimana ya? Nah ini pengalaman tanah rewel. Jadi dia ini sampai bertahun-tahun nanam apa aja nggak pernah berhasil. Karena memang pH tanahnya itu hancur atau terlalu asam. Jadi namanya penyakit, waduh gak karuan pokoknya sudah.